Kita langsung akan ikuti bersama bagaimanakah berlangsungnya rapat paripurna di gedung DPR MPR Jakarta. Maka Badan Legislasi bersama dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali, 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus timsin yang dilakukan mulai hari Senin sampai dengan Minggu, dimulai dari pagi hingga malam dini hari. Bahkan masa reses pun tetap melaksanakan rapat baik di dalam maupun di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR. Adapun terkait hasil pembahasan RUU Cipta Kerja, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah. Kedua, pembahasan DIM dilakukan oleh Panja secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat dimulai dari tanggal 20 April sampai dengan 3 Oktober 2020. Adapun hal-hal pokok yang secara cermat dalam pembahasan DIM dan selanjutnya disepakati antara lain, dikeluarkannya 7 undang-undang dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berikutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Kemudian ditambahkan 4 undang-undang dalam RUU tentang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Yunto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berikutnya, kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS, Online Single Submission, kemudahan dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual, mudah dalam mendirikan perusahaan terbuka perseorangan, kemudahan dengan persyaratan yang mudah, dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM. Berikutnya, sertifikasi halal, di mana dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil, diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri. Berikutnya, perizinan berusaha untuk kapal perikanan akan dilakukan penyederhanaan yang dilakukan melalui satu pintu di Kementerian Perikanan dan Kementerian Perhubungan memberikan dukungan melalui standarisasi keselamatan. Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah akan mempercepat pembangunan rumah bagi MBR yang dikelola secara khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggara Perumahan atau BP3. Percepatan reforma agraria, pemerintah akan mempercepat reforma agraria dan redistribusi tanah yang akan dilakukan oleh Bank Tanah.
Kewenangan pemerintah daerah tetap dipertahankan sesuai asas otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga akan terjadi suatu standar pelayanan yang sama bagi seluruh daerah. Berikutnya, peningkatan perlindungan kepada pekerja. Pemerintah menetapkan program jaminan kehilangan pekerjaan yang seluruh preminya dibebani kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Persyaratan pemutusan hubungan kerja, persyaratannya tetap mengikuti aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti, hak haid, dan cuti hamil yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kebijakan kemudahan berusaha untuk semua pelaku usaha, mulai dari UMKM, koperasi, sampai usaha besar, serta penguatan kelembagaan UKM dan koperasi melalui berbagai kemudahan dan fasilitas berusaha. Kebijakan menerapkan satu peta atau one map policy yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah yang mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan, terutama kawasan hutan, sehingga ada kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pengaturan tenaga kerja asing, setiap pemberi kerja TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Pemberi kerja, orang perorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia di perusahaan. Pengaturan mengenai kebijakan kemudahan berusaha di kawasan ekonomi, pelaksanaan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta pelayanan administrasi pemerintahan untuk memudahkan prosedur birokrasi dalam rangka Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja ini hasil pembahasan terdiri dari 15 bab dan 185 pasal, yang berarti mengalami perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rapat kerja Badan Legislasi, 7 fraksi, yakni fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Partai Amanat Nasional, serta fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima hasil kerja panja dan menyetujui agar RUU tentang Cipta Kerja disampaikan kepada pimpinan DPR untuk dibawa dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dan rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang. Adapun dua fraksi, yakni fraksi Partai Demokrat dan PKS, belum menerima hasil kerja panja dan menolak RUU tentang Cipta Kerja dilanjutkan dalam tahap pembicaraan kedua dalam rapat paripurna hari ini. Namun demikian, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, saya ingin menggarisbawahi bahwa selama pembahasan di tingkat panja, dinamika yang terjadi, perdebatan di antara fraksi terkait dengan materi-materi terkait, pembahasan cukup dalam, dan pada akhirnya satu hal klaster yang memerlukan perdebatan yang luar biasa terkait klaster ketenagakerjaan. Seluruh fraksi, 9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menaruh sungguh-sungguh perhatian bagaimana kepastian akan hak-hak pekerja selalu menjadi perhatian untuk diperjuangkan dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat panja. Namun demikian, sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan, kami serahkan sepenuhnya kepada mekanisme sesuai dengan Rakyat Republik Indonesia untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang tentang Cipta Kerja.